Penjaga gudang di Pulau Kalimantan. Awal tahun 2023 menjadi titik balik yang tak terduga bagi Sapri. Setelah beberapa bulan berstatus pengangguran di tanah kelahirannya, secercah harapan datang melalui sebuah telepon dari seorang rekan lama yang memiliki koneksi di lingkungan keamanan. Rekan tersebut menawarkan sebuah posisi yang terdengar sederhana, menjaga sebuah gudang di Kalimantan. Tugasnya mudah, Pri. Cuma jaga gudang alat berat, lokasinya tenang, gajinya lumayan untuk ukuran kerja malam. Begitu janji temannya. Tanpa banyak pertimbangan, didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, Sapri mengemas tasnya. Ia berpamitan kepada istrinya dengan janji akan pulang membawa keberhasilan setelah kontrak 1 tahun selesai. Penerbangan menuju Borneo menjadi perjalanan pertama Sapri keluar dari Pulau Jawa. Dari jendela pesawat, ia menatap hamparan hutan hijau yang seolah tak berujung, tanpa menyadari bahwa di balik keindahan alam itu ada misteri yang sudah menunggunya. Sesampainya di bandara, Sapri disambut oleh udara Kalimantan yang lembab dan panas. Ia dijemput oleh perwakilan perusahaan dan menempuh perjalanan darat selama beberapa jam menuju sebuah area yang semakin masuk ke pedalaman. Jalan aspal berganti menjadi jalan tanah merah yang berdebu. Kanan kiri jalan hanya dipenuhi oleh pohon-pohon sawit dan hutan yang rapat. Mobil berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi raksasa yang sudah mulai berkarat. Di sana, seorang pria paruh baya bernama Pak Trisno sudah menunggu. "Selamat datang, Mas Sapri. Ini tempat kerja kamu," sapa Pak Trisno dengan suara serak yang datar. Sapri menatap ke dalam area gudang tersebut. Luasnya mencapai ribuan meter persegi, namun suasana di sana terasa mati. Puluhan ekskavator, bulldozer, dan dam truk terparkir rapi di bawah kanopi baja ringan yang luas, namun semuanya dalam kondisi memprihatinkan. Ban-ban yang kempes, kaca yang retak, dan mesin yang sudah berkarat menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi alat-alat berat yang pernah berjaya di pertambangan. Udara di sana terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah setiap inci logam tua itu menyimpan memori dari masa lalu yang tak ingin diganggu. Sapri menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba merasa tidak tenang, sementara matahari mulai tenggelam di cakrawala menandakan malam pertama tugasnya segera dimulai. Matahari baru saja terbenam sempurnanya, meninggalkan langit berwarna ungu gelap yang perlahan menjadi hitam pekat. Pak Trisno mengajak Sapri berkeliling untuk pengenalan medan atau orientasi area. Mereka menyusuri jalur setapak di antara barisan mesin-mesin raksasa yang tampak seperti monster besi yang sedang tidur dalam kegelapan. "Mas Sapri, gudang ini luasnya sekitar 5.000 meter persegi," jelas Pak Trisno sambil mengarahkan lampu senternya ke arah deretan ekskavator. "Tugas kita sederhana, pastikan tidak ada orang asing yang masuk dan preteli onderdil besi tua ini. Tapi ingat, kalau ada suara-suara, jangan terlalu diambil pusing." Baru saja langkah kaki Sapri melewati gerbang utama yang terbuat dari besi berat, sebuah sensasi aneh menjalar di tubuhnya. Awalnya hanya rasa mual biasa, namun dalam hitungan detik perutnya terasa seperti diremas-remas. Rasa sakit itu meningkat menjadi sensasi tajam, seolah-olah ada puluhan jarum tak kasat mata yang menusuk dinding perutnya dari dalam. Sapri meringis, tangannya memegangi perut sambil membungkuk. Wajahnya seketika pucat pasi dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Aduh, Pak, perut saya sakit sekali," rintihnya. Pak Trisno menghentikan langkahnya dan menoleh. Bukannya panik, ekspresi wajah pria tua itu justru tampak sangat tenang, hampir seperti sudah menduga hal ini akan terjadi. "Sakit mah, Pak? Atau belum makan?" tanya Pak Trisno dengan nada datar yang janggal. "Bukan mah biasa, Pak. Ini beda. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam," jawab Sapri dengan nafas yang tersengal-sengal.
Pak Trisno kemudian menuntun Sapri kembali ke pos keamanan yang kecil. Ia mengambilkan segelas air hangat dan sebuah obat pereda nyeri. Selama beberapa jam, Sapri hanya bisa terduduk lemas di bangku panjang pos, mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Anehnya, rasa sakit itu hanya terasa di dalam area gudang. Ketika ia coba berjalan sedikit ke arah luar gerbang, rasa sakitnya perlahan memudar. Namun saat kembali masuk, jarum-jarum gaib itu kembali menusuknya. Suasana malam itu terasa sangat hening. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gesekan daun kelapa sawit yang tertiup angin. Pak Trisno duduk di seberangnya, hanya diam sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, menatap kosong ke arah kegelapan gudang. Sapri merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria tua itu, namun ia terlalu lemas untuk bertanya. Keajaiban terjadi tepat saat suara azan subuh sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Rasa sakit yang menyiksa Sapri selama berjam-jam itu hilang seketika, tanpa bekas. Tubuhnya kembali bugar, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Trisno berdiri, merapikan topinya, dan berkata pelan, "Sudah subuh, Mas. Sakitnya hilang kan? Silahkan istirahat di mes. Nanti malam kamu mulai jaga sendiri." Sapri hanya terpaku menatap punggung Pak Trisno yang berjalan menjauh. Ia mulai merasa bahwa pekerjaan mudah ini membawa beban yang jauh lebih berat dari sekedar menjaga besi tua. Malam kedua dimulai dengan suasana yang jauh lebih sunyi. Pak Trisno sudah menyerahkan kunci gerbang dan kunci operasional kepada Sapri sebelum kembali ke mes. Kini, Sapri benar-benar sendirian di tengah ribuan meter persegi hamparan besi tua. Ia duduk di dalam pos keamanan yang sempit, mencoba mengalihkan rasa takutnya dengan menulis di jurnal laporan harian. Jarum jam menunjukkan pukul 23.45. Suasana di luar sangat pekat. Hanya ada satu lampu merkuri di dekat gerbang yang berpijar kuning pucat. Sisanya adalah bayangan hitam dari alat-alat berat yang menjulang. Tiba-tiba, dari arah tengah gudang, sebuah cahaya kuning terang menembus kegelapan. Cahaya itu menyorot tajam tepat ke arah kaca jendela pos keamanan, membuat Sapri silau dan refleks menutupi matanya. "Lampu apa itu?" gumam Sapri heran. Ia memberanikan diri keluar dari pos dengan membawa senter besar. Cahaya itu berasal dari sebuah ekskavator tua yang terparkir sekitar 50 meter dari posnya. Lampu kabin operator di atas unit tersebut menyala terang benderang. Sapri merasa ada yang tidak beres. Secara logika, unit itu sudah mati total, kelistrikannya sudah diputus, dan tidak mungkin lampunya bisa menyala tanpa aki yang terpasang. Dengan langkah ragu namun didorong rasa tanggung jawab, Sapri mendekati unit tersebut. Bunyi kerikil yang terinjak sepatunya terasa sangat nyaring di kesunyian malam. Begitu ia sampai di bawah unit ekskavator tersebut, ia mengarahkan senternya ke atas. Pintu kabin operator ternyata tidak terkunci dan sedikit terbuka, bergoyang pelan tertiup angin. Sapri memanjat tangga besi unit itu. Begitu kepalanya sejajar dengan lantai kabin, ia mengintip ke dalam. Kabin itu kosong, hanya ada debu tebal dan aroma solar yang menyengat. Namun tepat saat tangannya hendak meraih saklar lampu untuk mematikannya, sebuah suara tawa menggelegar dari arah belakang kepalanya. Suara itu adalah suara tawa seorang pria, berat dan dalam, terdengar sangat dekat seolah-olah orang itu berdiri tepat di pundak Sapri. Sapri tersencat hebat, pegangannya pada tangga besi nyaris terlepas. Ia refleks menoleh ke belakang, menyinari area sekitarnya dengan senter, namun yang ada hanyalah barisan mesin mati dan kegelapan hutan di kejauhan. Saat ia menoleh kembali ke dalam kabin, lampu kuning yang Adi menyala terang tiba-tiba padam dengan sendirinya, meninggalkan Sapri dalam kegelapan total di atas mesin raksasa itu. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke tenggorokan. Tanpa menunggu lama, Sapri melompat turun dari tangga dan berlari sekencang mungkin kembali ke arah pos keamanan. Ia segera mengunci pintu pos dan terengah-engah di balik meja.
menyadari bahwa penghuni tempat ini sudah mulai terang-terangan mempermainkannya. Setelah kejadian lampu ekskavator yang menyala sendiri, Sapri tidak bisa lagi memejamkan mata. Ia duduk mematung di dalam pos, telinganya menjadi sangat sensitif terhadap suara sekecil apapun. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.30 pagi. Keheningan malam di pedalaman Kalimantan terasa begitu menekan, seolah-olah udara di sekitar gudang itu membeku. Untuk mengusir rasa sunyi yang mencekam, Sapri menyalakan ponselnya. Ia mencoba mencari hiburan dengan menonton video-video lucu di YouTube. Namun baru saja ia sedikit rileks, sebuah bunyi dentuman keras menghantam atap posnya. Brak! Bunyi itu terdengar seperti sebuah batu besar seukuran kepala manusia yang dilemparkan dengan kekuatan penuh tepat di atas kepalanya. Sapri tersencat hingga ponselnya jatuh ke lantai. Pos yang terbuat dari dinding papan dan atap asbes itu terasa bergetar hebat. "Siapa itu?" teriak Sapri dengan suara bergetar. Ia menyambar senter dan segera membuka pintu pos. Ia menyinari bagian atap asbes itu dengan cahaya senternya. Anehnya, permukaan asbes itu tampak mulus. Tidak ada retakan, tidak ada lubang, dan yang paling mustahil, tidak ada batu atau benda apapun yang tertinggal di atas sana. Padahal secara logika, jika benda seberat itu menghantam asbes, seharusnya atap itu sudah hancur keping-keping. Sapri mencoba menyisir area di sekitar pos. Ia menyinari kegelapan di balik pagar dan di celah-celah mesin ekskavator. Namun tidak ada tanda-tanda manusia atau jejak kaki di tanah merah yang lembab itu. Dengan perasaan was-was, ia kembali masuk ke dalam pos dan mengunci pintu. Baru saja ia duduk kembali, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih beruntun. Tak, tak, brak! Bunyinya seperti seseorang sedang melemparkan kerikil kecil terlebih dahulu sebelum diakhiri dengan hantaman benda besar. Kali ini, Sapri tidak berani keluar. Ia hanya bisa meringkuk di sudut bangku panjang, menutupi kepalanya dengan sarung yang biasa ia gunakan untuk sholat. Ia bisa mendengar suara gesekan di atas atap asbes itu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang merangkak perlahan dari ujung atap menuju ke tengah, tepat di atas tempatnya bersembunyi. Suara cakar yang beradu dengan permukaan asbes itu membuat bulu kuduk Sapri berdiri tegak. "Ya Tuhan, lindungi saya," bisiknya berkali-kali. Teror lemparan itu terus berlangsung sepanjang malam dengan jeda waktu yang tidak menentu. Sapri merasa seolah-olah dirinya sedang dikepung oleh musuh yang tak terlihat, yang tujuannya bukan untuk melukai fisiknya secara langsung, melainkan untuk meruntuhkan kewarasannya sedikit demi sedikit. Di tengah kegelapan itu, Sapri menyadari bahwa di gudang ini, ia hanyalah seorang tamu yang sama sekali tidak diinginkan. Pukul 2.45 pagi, setelah teror lemparan di atas atap meredah, suasana gudang berubah menjadi sunyi yang memekakkan telinga. Sapri, yang merasa sesak di dalam pos yang sempit, memutuskan untuk membuka pintu sedikit agar udara segar masuk. Ia duduk di ambang pintu, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang. Saat ia menyapukan pandangan ke arah kantor terbengkalai yang terletak di seberang pos, sekitar 30 meter darinya, Sapri melihat sesuatu. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip, berdiri sesosok wanita. Wanita itu membelakangi Sapri. Ia berdiri sangat tegak, menghadap pintu kantor seolah sedang mencoba membuka handle pintu tersebut. Yang menarik perhatian Sapri bukan hanya keberadaannya yang tiba-tiba, tapi pakaian yang dikenakannya. Wanita itu mengenakan setelan pakaian yang tampak seperti baju adat, tanpa lengan, berwarna hitam pekat dengan bordiran benang emas yang berkilau terkena cahaya minim. Mbak, ngapain di situ?" teriak Sapri. Suaranya pecah di tengah kesunyian. Sapri mengira itu mungkin penduduk sekitar yang tersesat atau orang yang berniat jahat. Berbekal rasa penasaran dan tanggung jawab sebagai petugas keamanan, ia mengambil senter dan berjalan perlahan menghampiri sosok itu. Langkahnya mantap, namun hatinya diliputi firasat buruk. "Mbak, ini area terlarang, tolong keluar," kata Sapri lagi.
saat jaraknya tinggal sekitar 10 meter. Tepat saat itu, wanita itu berhenti menggerakkan handle pintu. Perlahan, ia mulai memutar tubuhnya ke arah Sapri. Gerakannya patah-patah, kaku, dan diiringi suara gemertak tulang yang mengerikan. Sapri mengarahkan sorot senternya tepat ke arah wajah wanita itu. Detik itu juga, Sapri merasa dunianya runtuh. Wajah wanita itu hancur berantakan. Kulitnya tampak seperti terseret aspal dengan luka parut yang menganga merah. Darah kental berwarna hitam mengalir dari sudut matanya yang menonjol keluar. Bagian mulutnya robek hingga ke pipi, dan dari celah giginya yang patah, keluar cairan kental berwarna merah tua yang menetes ke baju adat hitam emasnya. Wanita itu tidak bersuara. Ia hanya menatap Sapri dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Bau anyir darah dan aroma busuk yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak memenuhi indera penciuman Sapri. Sapri mematung. Senter di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Lututnya lemas, namun insting bertahan hidupnya berteriak keras. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan lari tunggang langgang. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit atau harga diri. Ia masuk ke dalam pos, membanting pintu, dan menguncinya dengan semua slot yang ada. Ia jatuh terduduk di lantai, menutup telinganya rapat-rapat karena ia merasa bisa mendengar suara langkah kaki yang menyeret di luar posnya. Malam itu, Sapri menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan suara atau lampu, tapi dengan sesuatu yang sangat nyata dan mengerikan. Malam kelima di gudang ekskavator terasa jauh lebih dingin. Kabut tipis mulai turun dari perbukitan sekitar, menyelimuti besi-besi tua dengan lapisan embun yang lembab. Sapri, yang mentalnya sudah mulai terkikis, mencoba melakukan patroli rutin di area belakang, area yang paling ia hindari karena keberadaan sebuah bangunan kecil yang merupakan toilet tua terbengkalai. Toilet itu terletak di ujung kiri gudang, di balik bayangan mesin kren besar. Pintunya yang terbuat dari kayu lapis sudah lapuk dan miring. Saat Sapri melewatinya, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari dalam bangunan gelap itu terdengar suara yang sangat akrab di telinga manusia, namun mustahil ada di sana. Biur, biur, biur. Suara orang sedang mandi. Suara gayung yang menghantam air di dalam bak diikuti suara air yang mengguyur lantai semen. Sapri terpaku. Ia tahu betul bahwa saluran air ke toilet itu sudah diputus sejak bertahun-tahun lalu. Tidak ada ember, tidak ada gayung, bahkan lantainya pun seharusnya kering tertutup debu. "Siapa di dalam?" tanya Sapri dengan suara bergetar. Suara mandi itu berhenti seketika. Hening. Sapri bermerani mendekat. Ia mengetuk pintu kayu yang lapuk itu 3 kali. Tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu tersebut. Krit. Kosong. Cahaya senter Sapri menyapu seluruh ruangan kecil itu. Lantainya kering kerantang. Tidak ada setetes air pun. Bak mandinya pecah dan berisi sarang laba-laba. Namun, bau harum sabun batang jadul mendadak memenuhi ruangan itu, kontras dengan bau apak bangunan tua. Sapri segera berbalik untuk pergi. Namun tepat saat ia membalikkan badan, seluruh lampu di area gudang, termasuk lampu pos di kejauhan, tiba-tiba padam. Jelek. Kegelapan total menyergapnya. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah senter di tangannya. Ia mencoba berlari ke menuju panel listrik yang berada di lorong samping kamar mandi. Ia menaikkan tuas sekalar. Lampu menyala sesaat, lalu jepret, mati lagi. Ia menaikkannya lagi. Lampu menyala dan ia melihat bayangan hitam besar berdiri tepat di depan pintu toilet yang baru saja ia tinggalkan. Kejadian itu berulang sampai 5 kali. Setiap kali lampu menyala, bayangan itu bergeser semakin dekat ke arahnya. Kesal bercampur takut yang luar biasa, akhirnya Sapri berteriak histeris. "Mau kamu apa?" Ia tidak menunggu jawaban.
Ia berlari sekuat tenaga dalam kegelapan menuju gerbang utama. Ia memutuskan untuk tidak masuk ke dalam pos lagi. Ia merantai gerbang dari luar dan duduk di pinggir jalan raya yang sepi. Lebih memilih kedinginan di bawah langit terbuka daripada harus berbagi ruang dengan sesuatu yang tidak terlihat di dalam gudang itu. Malam ke-6 menjadi malam yang paling menyesakkan bagi Sapri. Kondisi fisiknya mulai ambruk, suhu tubuhnya naik, dan kepalanya terasa berat. Namun, tanggung jawab kontrak 1 tahun terus membayangi pikirannya. Ia mencoba tetap berjaga meski nyawanya terasa hanya tinggal separuh. Sekitar pukul 23.00, Sapri melakukan patroli dengan langkah gontai. Saat melewati deretan dump truck yang bannya sudah menyatu dengan tanah, senternya menangkap pemandangan yang aneh. Di dalam salah satu kabin truk yang kacanya sudah pecah, duduk seorang pria. Pria itu tampak memegang kemudi dengan kaku. Awalnya, Sapri mengira itu maling besi tua. Namun, saat ia mendekat, ia melihat sebuah benda panjang menancap di punggung pria tersebut. Itu adalah sebuah senjata tajam sejenis golok yang menancap dalam. Luka di punggungnya tampak menganga lebar, namun tidak ada darah yang mengalir, hanya daging yang menghitam. Pria itu menoleh perlahan ke arah Sapri. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, seolah-olah sedang meminta pertolongan dalam keheningan yang abadi. Sapri mundur perlahan, jantungnya berdegup tak keruan. Belum sempat ia menenangkan diri, dari sudut matanya ia melihat gerakan cepat. Hush! Seorang anak kecil laki-laki berlari melintas di depannya. Anak itu tertawa kecil, suara tawanya terdengar bening, namun terasa sangat dingin di telinga Sapri. Anak itu berlari lincah di antara roda-roda raksasa ekskavator, seolah sedang bermain petak umpat. Sapri mencoba mengikuti arah larinya dengan senter, namun anak itu menghilang tepat di tembok pembatas gudang yang tingginya 2 meter. Di atas tembok itu, Sapri melihat sosok lain yang lebih mengerikan. Seorang kakek tua duduk bersila. Kakek itu tidak mengenakan baju, tubuhnya hanya dililit oleh kain kafan yang sudah kusam dan kotor. Kakek itu tidak melihat ke arah Sapri, ia menatap lurus ke arah kantor terbengkalai dengan tatapan kosong. Puncaknya terjadi saat Sapri kembali ke depan pos. Di sana, semua sosok yang pernah ia temui muncul secara bersamaan. Wanita berbaju adat hitam emas berdiri di dekat gerbang. Pria dengan punggung tertancap golok berdiri di samping truk, dan kakek berkain kafan masih duduk di atas tembok. Mereka semua diam, namun mata mereka semua tertuju pada satu titik. Sapri. Seolah-olah seluruh penghuni gudang ekskavator tersebut sedang melakukan upacara penyambutan sekaligus pengusiran. Sapri merasa dikepung oleh energi yang sangat dingin. Mentalnya hancur malam itu. Ia merasa kecil, tidak berdaya, dan sangat terancam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia lari keluar gerbang, menggemboknya dari luar, dan menangis di pinggir jalan raya hingga fajar menyingsing. Ia tahu ini adalah batas akhirnya. Malam ke-7 menjadi batas terakhir kewarasan Sapri. Setelah menyaksikan semua sosok itu mengepungnya, ia ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi linglung di pinggir jalan raya saat matahari mulai terbit. Sapri tidak lagi bisa bicara, tubuhnya kaku dan suhu badannya sangat tinggi. Ia segera dibawa kembali ke mes perusahaan. Selama 2 hari, Sapri hanya terbaring di tempat tidur. Ia bisa mendengar suara orang-orang di sekitarnya, namun matanya tak bisa terbuka dan mulutnya terkunci rapat.
Pak Trisno yang melihat kondisi itu akhirnya memanggil seorang tabib setempat. Setelah melakukan ritual pengobatan tradisional dengan media air daun sirih, perlahan-lahan kesadaran Sapri pulih. "Kamu harus pulang, Nak," kata sang tabib dengan suara tenang. "Tempat ini bukan untukmu, tapi ada sesuatu dari masa lalumu yang membuat mereka begitu tertarik padamu." Meskipun kontrak kerjanya tertulis 1 tahun, perusahaan akhirnya mengizinkan Sapri pulang karena kondisi kesehatannya yang terus memburuk. Namun, rahasia sebenarnya baru terungkap saat Sapri kembali ke Jawa dan menemui seorang ahli spiritual di daerah Banten, sesuai saran dari tabib di Kalimantan. Di sebuah rumah sederhana di Ciamis, Sapri menjalani proses pembersihan. Ahli spiritual tersebut mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. "Mata batinmu tidak terbuka secara alami, Sapri. Ada seseorang dari masa lalumu sekitar tahun 2008 yang menanamkan sosok pada dirimu agar kamu selalu merasa gelisah dan tidak tenang." Ternyata, gangguan luar biasa yang dialami Sapri di Kalimantan bukan hanya karena tempat itu angker, melainkan karena sosok yang menempel pada dirinya bertindak sebagai magnet. Sosok-sosok penghuni gudang ekskavator tersebut merasa tertantang dan bereaksi berlebihan karena merasakan energi asing yang ada pada Sapri. Itulah alasan mengapa Pak Trisno bersikap sinis. Ia bisa merasakan bahwa Sapri membawa sesuatu yang tidak beres sejak hari pertama ia datang. Setelah ritual pembersihan selesai, Sapri merasa beban berat yang bertahun-tahun menghimpit bahunya tiba-tiba hilang. Pandangannya terasa lebih jernih dan hatinya jauh lebih tenang. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke bidang pengamanan dan memilih memulai usaha kecil-kecilan di kampung halamannya. Gudang di Kalimantan itu tetap berdiri dengan segala misterinya. Namun bagi Sapri, 7 hari di sana adalah pelajaran berharga bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan keberanian fisik, melainkan dengan kedamaian batin. Sapri kini bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa perlu khawatir lagi akan lampu yang menyala sendiri atau tawa misterius di tengah kegelapan.